Tetapi beliau ini dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan itu. Dia tetap menunjukkan ketegarannya yang sebenarnya ini, kalau menurut informasi, adalah penyakit leukemia, kanker darah yang sudah stadium 4. Informasi ini juga baru saya dapatkan tadi dari anak kekasih Ita. Karena saya tanya, mama sakit apa? Sebenarnya cuma sakit-sakit biasa, Pak. Kalau di kampung biasa mengeluh cuma sakit kepala, demam. Karena berulang-ulang seperti itu, maka inisiatif dari keluarga untuk dibawa kontrol sebenarnya. Tetapi setelah diperiksa secara rinci, ternyata hasil mengatakan bahwa almarhumah ini sudah lama mengidap leukemia. Itulah kita sebagai manusia kadang berupaya untuk melawan penyakit. Kita juga sebagai keluarga berupaya untuk mencari pengobatan semampu kita. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun, biar dokter dari mana juga. Untuk itu, kami berpesan kepada Bapak Ita dan adik-adik untuk tabah, untuk merelakan Mama, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempatnya di surga. Selaku pemerintah desa, sebenarnya kami menunggu dan berkerinduan sebenarnya bahwa almarhumah ini akan dimakamkan di desanya. Selama ini desanya bukan lagi di daerah Toraja, tetapi di Maholo. Sebenarnya kalau masih diminta untuk berunding keluarga, kami akan bermohon untuk dimakamkan di Maholo. Hanya karena ini adalah satu keputusan keluarga, satu kerinduan keluarga besar yang kami juga tidak bisa mengempang semua ini. Ada yang lebih berhak menentukan. Untuk itu pesan bagi Bapak Ita, kiranya apa yang menjadi keputusan ini tidak merasa kecewa. Begitupun anak-anak. Karena apa yang dipikirkan oleh keluarga besar yang ada di Toraja itu adalah yang terbaik. Sidang perkabungan yang saya hormati, sekali lagi kami selaku pemerintah desa dan masyarakat merasa terpukul dan turut berbelasungkawa atas kepergian. Kalau lazimnya memang di sana Mama Ita, tetapi nama sebenarnya Ibu Busniati Marewa. Dan keluarga ini kalau di jemaat dikenal dengan keluarga Pak Buba Marewa. Tapi kalau di masyarakat yang lazimnya adalah Mama Ita. Almarhumah ini adalah sosok yang bagi kami perlu diteladani juga, karena sangat aktif dalam bersosialisasi. Apapun kegiatan, baik itu kegiatan gereja, kegiatan kemasyarakatan, beliau selalu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai jemaat, tanggung jawabnya sebagai masyarakat.
dan apa yang Dia sudah tunjukkan kepada kami selaku pemerintah desa menyampaikan banyak terima kasih atas panutan yang sudah Dia berikan kepada kami. Untuk itu, di akhir kata sambutan saya menyampaikan selamat jalan Mama Ita. Tuhan menyambutmu di surganya yang kekal. Terima kasih, selamat malam, dan saya kembalikan. Iya, kami undang seluruh masyarakat Desa Maholo yang hadir malam ini. Mari kita mempersembahkan pujian buat Tuhan. Mari lebih dipercepat gerakannya, ya. Ya, pemuda, saya lihat banyak pemuda-pemuda Maholo ini. Sesungguhnya hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam setiap gumul yang kita hadapi. Malam ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan
seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan, Allah kuasa. Amin. Yes, haleluya. Semua itu Kau yang kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Sebab seorang manusia tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Dan itu pun kalau terjadi bagi kami malam ini, itu pun karena kehendak-Mu. Dan buat kami terus memandang kepada kehendak dan rencana-Mu. Yesus, Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengangkat hati kami kepadamu. Sambil kami mau berkata terima kasih Tuhan. Sesungguhnya apa yang Tuhan buat itu selalu baik adanya. Buat kami mengerti setiap rancangan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti setiap apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Termasuk dengan berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Ibu kekasih Busniati Marewa. Tuhan Yesus, kami berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami punya Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kami. Khususnya buat suami, anak-anak, bahkan keluarga besar Pak Buba Marewa. Dan malam ini Tuhan, firman-Mu akan menjadi jaminan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami malam ini. Dan membuat kami terus hanya memandang kepada-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Palu. Disilakan. Satu, dua, tiga. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku.
Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Puji Tuhan. Betapa beruntungnya setiap kita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Yesus menjadi milik kita, maka tidak akan ada ketakutan. Maka tidak akan ada keraguan. Maka tidak akan ada kekhawatiran. Amin. Setengah. Amin. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus, dan Yesus yang memerintah kehidupan kita, firman Allah katakan, kita bukan seperti orang dunia. Kita yang telah dijadikan oleh Allah menjadi kepunyaannya, maka di sana tanggung jawab Tuhan sempurna bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita dengan pujian dalam lembar pujian, saat ku tak melihat jalanmu, dan seterusnya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dan pengharapan kita. Lagi dari awalnya katakan dalam diri kita masing-masing. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap yes, pengharapanku hanya kepadamu. Katakan lewat hatimu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku yes, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi sekali lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Yes, amin Tuhan. Hatiku percaya. Makasih Tuhan. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, sambil kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sambil kita tundukkan kepala dan mata kita, sambil pengharapan kita arahkan kepada Tuhan. Sebab saya percaya bukan sekedar kita tahu pujian ini,
Tapi biar rema dari pujian ini menjadi kenyataan bagi setiap kita. Selalu ku percaya. Kita tundukkan kepala. Kami tidak pernah ragu dengan janji firman-Mu, Tuhan. Kami tetap klaim janji firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi jawaban buat kami malam ini. Karena kami tahu kami punya Yesus yang selalu hidup dalam setiap hidup kami. Berbicara malam ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak-Mu, sehingga membuat keluarga, bahkan setiap kami yang hadir malam ini, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, bahkan kami akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini selain hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, memprotek setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga perhatian kami hanya tertuju kepada berita firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka kitab kita bersama-sama, Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Katakan amin. Katakan dalam dirimu, saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Berharga berarti memiliki nilai. Berharga berarti berguna. Berharga berarti bermanfaat. Pertanyaannya, apakah selama kita hidup masing-masing dengan usia kita yang ada, yang Tuhan masih izinkan sampai malam ini ada, sudahkah kita buat sesuatu untuk Tuhan? Dan nantinya kebenaran ini, firman ini akan nyata buat setiap kita. Wah, firman berkata, berharga di mata Tuhan. Sebab kita lagi menunggu antrian. Tidak ada seorang pun yang akan terluput. Selain Wahyu katakan, ada 144 teruna yang akan dipisahkan. Selebihnya akan melaluinya. Nah, kita yang masih menunggu antrian kita, sudah siap? Tidak ada satupun yang jawab, Pieta. Sudah siap? Katakan siap saya Tuhan. Malam ini juga saatnya Tuhan bawa saya siap Tuhan. Apa Pak? Ya. Persiapkan hidup kita. Sebab Korintus katakan, semua yang kita buat selama kita hidup, itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang akan terlewatkan di hadapan Tuhan. Semua akan masuk dalam pengadilan Kristus. Dan mulai kapan kita mempersiapkannya? Mulai sekarang. Perbaiki hidup kita dengan Tuhan. Perbaiki segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Supaya di saat kita dijemput seperti Ibu Busniati, tidak akan ada ketakutan. Tidak akan ada keraguan. Oh, nanti saya masuk di mana Tuhan? Hanya 2 tempat yang akan menjadi tujuan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah tahu itu. Sekarang saya mau di mana Tuhan? Selama saya hidup, seperti apa yang saya buat? Seperti apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan? Apa itu sudah cukup? Seperti apa nanti timbangan saya Tuhan? Mana berat di kanan atau di kiri atau seimbang? Matius katakan, tangan yang tidak
dengan Tuhan. Nggak usah kita lihat, dia begini, nggak usah. Malah tunduk diri, katakan, Tuhan ampuni saya. Sehingga perkataan firman malam ini berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya itu nyata buat setiap kita. Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saya percaya malam ini tidak ada seorang pun dari setiap kita tidak masuk gereja. Semua pasti masuk gereja, lonceng, teng, teng, bergegas, siap diri masuk gereja. Maafkan kata-kata saya, bapak-bapak. Di gereja, tunduk diri dengan Tuhan, bukan keluar di Maroko. Maafkan kata-kata saya. Perbaiki segala sesuatunya dengan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan dia tidak mau dipermainkan, Bapak Ibu. Dia tidak mau dipermainkan. Orang 1 Petrus katakan, kuduskan dirimu. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bukan sekedar kita tahu Matius sampai kepada Wahyu. Dan nantinya kita akan terbuang. Halo? Persiapkan hidup dengan Tuhan. Sehingga Mazmur tadi katakan, kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ada nilai. Sehingga kalimat yang Allah sampaikan, marilah hai hambaku yang setia. Oh, dahsyat Tuhan. Seperti Paulus katakan dalam Filipi pasal 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sepanjang hidupnya, dia selalu mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidupnya. Mengikuti kebenaran. Dan sehingga dia katakan selanjutnya, mati adalah keuntungan. Kematian keuntungan, kata firman, bukan kerugian. So tidak ada lagi salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu, saya waktu kakak saya meninggal di Depok, saya sudah ada di Napu. Dan saya mendengar itu, saya sudah hamba Tuhan. Tapi saya uring-uringan. Di pesawat saya nangis. Saya begini, Tuhan tidak adil buat saya. Saya baru 1 tahun di Maholo. Kenapa Tuhan sudah panggil kakak saya? Saya mau merontak sama Tuhan. Tuhan tegur saya. Kamu hambaku, kamu milikku. Dengar suaraku. Yang meninggal, kamu adalah hamba Tuhan. Dan dia ditempatkan di Firdaus. Hari lepas hari, seiring berjalannya waktu, saya angkat tangan, Tuhan ampuni saya. Saya cabut setiap perkataan saya yang sia-sia menurut saya. Karena belum tentu yang keluarkan dari mulut kita itu benar. Menurut Tuhan itu belum benar. Menurut kita sudah benar sekali yang kita bicarakan, yang kita omongin selama ini. Belum tentu benar. Karena firman katakan, dengan ucapanmu engkau dibenarkan. Mari kita mulai berkata dengan yang benar. Mari kita mulai berucap dengan sesuatu yang benar. Mari kita mulai rem mulut kita. Daud katakan, Tuhan, biar engkau berjaga di pintu bibir mulutku, supaya dengan mulut ini tidak melukakan hatimu. Yakobus katakan, dengan bibir yang sama terucap pujian buat Tuhan di gereja, dengan bibir yang sama juga kita menjelak orang lain. Bertobat, kata firman Allah. Amin. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai kapan? Mulai malam ini berdamai dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, banyak hal yang saya buat yang mendukakan hatimu. Banyak perkara yang saya lakukan dan itu tidak berkenan kepadamu. Ampuni saya, Tuhan. Saya tidak mau tidak menjadi berharga di matamu, Tuhan. Oh, dia orang baik sekali. Iya, orang baik. Tentu menurut Tuhan dia baik. Tapi kalau kita baik menurut firman Allah, mengikuti kebenaran, itu pasti
melihat Kristus ada dalam hidup kita. Orang lain akan melihat, dia dulu ini begini, tapi sekarang luar biasa dia berubah. Puji Tuhan. Amin. Bukan karena dia, tapi karena firman yang didengar masuk kuping kanan, gak tembus kuping kiri. Masuk ke kanan, masuk kiri, tembus di hati. Dan hati mendengar, Tuhan mampukan saya untuk dapat melakukan firman. Tuhan mampukan saya, kuatkan saya, supaya saya benar-benar, kata Yakobus, bukan menjadi pendengar yang setia, bukan menjadi pendengar yang setia, pendeta khotbah, amin, sampai di rumah. Tuhan mampukan saya. Karena Yakobus katakan, hendaklah kita bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga kata berharga ini akan menjadi bagian kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kematian kita, kematian orang percaya itu sangat berharga di mata Tuhan? Wahyu pasal 14 ayat 13 katakan, beristirahat dari jerih lelah. Dan kalimat pertama di sana berkata, berbahagia. Kematian orang percaya itu berbahagia. Bukan mewek sekian lama seperti saya sebelumnya. Bukan bertahun-tahun mewek nyalain Tuhan. Lu siapa? Kamu siapa nyalain Tuhan? Semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Kita manusia tidak tinggal tunduk diri, Tuhan. Enggak Tuhan, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah salah di hadapan-Mu. Karena nanti ada sidang ilahi. Ini awal perjalanan nanti dengan Tuhan. Dia tidak langsung di surga rohnya. Masih ditempatkan di satu tempat yang namanya Firdaus. Karena nanti mesti menunggu memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan, saya memerintah bersamamu. Mari kita mulai sadar diri sekarang. Berkaca dari firman Allah, waktu-waktu ini semakin dipersingkat. Dan kalau kita renungkan, hari-hari ini begitu cepatnya berlalu. November sudah masuk minggu kedua. Tidak lama lagi mau Natalan. Kami di Maholo tanggal 10 sudah mau Natalan. Ada teman pendeta yang di Poso malah tanggal 15 November dia semua Natalan. Saya bilang, kamu mau duluan? Mau kemana? Belum. Iyo, kalau sudah saatnya Tuhan panggil saya mau Natal duluan. Oh begitu, saya bilang. Yang keempat, dalam Injil Yohanes katakan, ada hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu tidak dapat direbut oleh siapapun. Kenapa? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Yang kedelapan, yang kelima, pada saat kedatangan Yesus, semua orang mati akan dikumpulkan. Dalam arti ada perjumpaan ilahi dengan Kristus. Mau menikmati itu? Tidak mau juga. Mau menikmati hidup perjumpaan dengan Yesus? Amin. Komitmenmu. Bukan saya yang menentukan, tapi diri kita masing-masing. Di mana saya nanti, kita sendiri yang menentukan. Karena hanya dua tempat, seperti yang saya bilang tadi tuh, surga dan neraka.
Tidak ada tempat yang lain. Dari sekarang kita menentukan, Tuhan, tempatku di surga. Saya mau berjalan bersamamu di hari-hari hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mau tetap setia kepadamu. Sehingga di saat Tuhan jemput, sebab firman Allah katakan dia datang seperti pencuri. Pak Kades katakan tadi, tidak tahu. Saya pun sebagai gembalanya saya tidak tahu. Nanti saya tahu saya ke rumahnya, lah kenapa begini? Tidak, mami, saya sehat. Sehat bagaimana? Ayo buruan. Kita ke puskesmas. Hasil dari puskesmas baru besoknya cek lagi. Telepon Ita bawa ke Palu. Dan keputusan Tuhan yang terjadi. Maunya kita panjang. Tapi kalau sudah sampai di situ tiketnya, amin. Kalau sudah sampai di situ, tinggal katakan, ini hidupku Tuhan. Tundukkan kepalamu, amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini ada sesuatu yang baru yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Tolong kami yang hadir malam ini Tuhan, agar kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, agar kami tidak akan salah gunakan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tapi sesungguhnya kami dapat mempersiapkan hidup kami. Kami dapat memperbaiki setiap pengiringan kami kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami kalau selama ini kami acuh tak acuh, kami masa bodoh dengan waktu Tuhan. Ampuni kami. Firman-Mu berkata agar kami belajar menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ampunkan kami Tuhan. Bahkan kuatkan keluarga yang ada. Sebentar dalam persiapan berangkat ke Toraja, Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan mendahului segala sesuatunya. Kami minta perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi bagi kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang akan berangkat ke Toraja sebentar. Bahkan sebentar pula kami akan pulang ke Napu. Bahkan jemaat Tuhan akan ke rumah masing-masing. Kami kan tetap mohon penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami mau tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga membuat hidup kami sadar bahwa betapa berartinya hidup kami di hadapan-Mu. Betapa kami menjadi orang-orang spesial di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami Engkau jadikan berharga di mata. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara di hati kami malam ini. Dan kami akan mempersiapkan persembahan kami yang kami akan persembahkan. Tuhan berkati setiap tangan dan hati kami, sehingga setiap korban-korban persembahan yang kami persembahkan dapat diberkati oleh Tuhan. Bahkan usaha mata pencarian dari seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam ini di dalam keberkatan Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mohon bantuannya, Pendek. Oh ya. Sambil pundi persembahan akan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian nomor 3. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah sangat mengerti. Bahasa air mata pun Dia mengerti. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua dalam rancang bangunnya Allah sendiri. Persembahan pujian dari Jemaat Sion Gereja Toraja, Palu. Bapak-bapak. Jemaat Sion, ini Jemaat Sion. Jadi Bapak Ibu anggota Jemaat Sion, mari kita bersama-sama memberikan pujian penghiburan. Ini malam terakhir. Terima kasih. Oke? 1, 2, 3. Baik ingat hidup dalam dunia seperti orang jauh perjalanan, jalan pun penuh duri dan onar, naik turun tidak bertetap. Tapi hai musafir
Ingatlah, ingatlah, ini sabdanya. Janganlah hatimu terharu, percaya dan berharaplah, Tuhan ada sertamu. Allah itu Allah yang rahmani, Allah itu Allah yang rahimi, yang penuh cinta kasih dan sayang, dan pelihara segenap umatnya. Beri kepada kami tiang